Masuk ke draft materi. Kalau yang sebelah kanan ini adalah korban adik atas nama Al dan itu bapaknya. Kemudian yang sebelah lagi adalah korban atas nama Devin dan ibunya. Datang bersama LPA dari Lombok Tengah kemarin juga ya. Gitu, langsung kita masuk ke dalam draft materi yang sudah kami sampaikan pimpinan. Pada awalnya kami mendapatkan laporan adanya terjadi pembakaran santri di Ponpes di Lombok Tengah. Itu sekitar bulan Juni sudah kami terima laporan dari para relawan yang selama ini membantu mengantarkan korban-korban ini ke rumah sakit gitu, karena korban-korban ini tidak memiliki biaya dan tidak mendapatkan bantuan dari pihak Ponpes sesuai apa yang awalnya dijanjikan oleh pimpinan Ponpes bahwa agar kasus ini tidak dinaikkan atau tidak dilakukan laporan, maka pihak Ponpes akan bersedia membantu memberikan biaya pengobatan. Namun seiring waktu berjalan, pihak Ponpes sampai akhirnya anak korban, anak atas nama Saril Sobirin ini meninggal dunia, tidak juga mendapatkan bantuan dari pihak Ponpes. Kemudian yang kami dapatkan informasi lagi, atas nama anak Sobirin ini meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan sekitar 2 bulan. Disitulah pihak keluarga berusaha untuk mencari keadilan, tetapi tetap dibatasi oleh keinginan pihak Ponpes yang menyodorkan surat perdamaian setelah 40 hari dari kematian anak korban atas nama Saril Sobirin. Namun oleh pihak keluarga tidak ditandatangani begitu. Nah, lalu kami bertanya, mengapa tidak lakukan laporan sejak awal gitu. Pihak keluarga mengatakan bahwa kalau dari keluarga Sobirin, karena kakak tiri Sobirin ini masih ada hubungan dan pernah bersekolah di situ juga, jadi merasa tidak enak kalau mau buat laporan gitu. Jadi memang mereka fokus kepada pengobatan para korban dulu. Nah, akhirnya saya bertanya bagaimana kronologis bisa terjadinya pembakaran tersebut. Setelah kami telusuri dan mendapatkan informasi dari rekan-rekan relawan, kami mendapatkan info bahwa adik-adik ini sebelum kejadian ini pernah menjadi korban pembulian oleh pelaku. 2 orang pelaku, yang satu adalah atas nama R, inisial anak R, kemudian yang kedua inisialnya Y. Y ini merupakan anak pemilik Ponpes. Begitu. Setelah kami tanya apa saja yang dilakukan oleh R suka melakukan pembulian, suka mencoret-coret tubuh salah satu korban. Kemudian kalau anak Y suka memukul dan menendang perut mereka. Begitu. Nah, kalau untuk anak almarhum Sobirin, itu juga kami tanyakan kepada pihak keluarga, apakah ada juga terjadi pembulian? Lalu pihak keluarga mengatakan sesuai cerita almarhum, dia juga dibully dan dia dipaksa untuk membeli bensin. Kalau tidak mau melakukannya oleh tersangka R, maka dia akan dihukum atau dipukul begitu, atau mau dibakar lah gitu. Akhirnya waktu kejadian di bulan Desember diawali oleh mereka diajak anak R ini tersangka untuk membuat ketapel. Begitu yang kami dapatkan. Untuk korban Devin itu masuk lebih dulu ke ruangan tersebut, pimpinan, karena dia mau memperbaiki kipas angin yang rusak. Itu yang kami dapatkan. Kemudian tidak selang lama pelaku dengan 3 orang kembali masuk ke dalam ruangan sambil menunggu Sobirin membawa bensin. Dan di situ sudah ada perintah dari pelaku untuk mengumpulkan kayu dan sampah-sampah. Ini atas keterangan anak Al.
Dan di situ anak pelaku tersangka si R menumpahkan bensin di dalam mika. Dan ditanya oleh anak Al untuk apa, katanya untuk meluruskan kayu membuat ketapel, begitu. Lalu anak Al mengatakan jangan dibakar, jangan dihidupkan apinya, nanti terbakar. Namun pelaku ini, tersangka ini masih tetap menghidupkan apinya. Lalu ditumpahkanlah dan dihidupkanlah menggunakan plastik di situ di dalam mika. Akhirnya sisa dari bensin itu menyambar, Ketua, menyambar, akhirnya terbakarlah semua mengenai ruangan tersebut. Nah, disitulah si pelaku ini lari bersama, ada satu korban namanya Yus. Ini lari lebih dulu, gitu. Lari lebih dulu tanpa mengajak rekan-rekannya ini untuk keluar. Nah, disinilah yang kami melihat tidak ada upaya dari si tersangka ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Apakah ini memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku atau memang tidak sengaja karena terbakar, begitu. Nah, kami bertanya berapa lama jeda kalian di dalam ruangan itu untuk bisa diselamatkan? Mereka katakan cukup lama, pimpinan. Padahal yang 2 orang ini sudah keluar lebih dulu. Begitu. Nah, setelah kami telusuri, di sini kami melihat memang ada satu kesengajaan yang dilakukan oleh tersangka. Karena apa? Kalau memang tersangka tidak berniat mencelakai teman-temannya, tentunya tersangka segera mencari bantuan untuk menyelamatkan teman-temannya yang ada di dalam ruangan. Dan yang mendobrak pintu hanya 1 orang yang namanya rekan mereka namanya Nanang. Tapi yang 2 ini tidak tahu kemana, gitu, sampai mereka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi terluka parah. Terutama almarhum anak Sobirin itu sudah luka
Izin pimpinan, karena kebetulan beliau ini ada tekanan psikologis. Di satu sisi dia tidak bisa menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena beliau ini berasal dari kampung di Pulau Lombok dan berada di dalam kemiskinan. Jadi berkomunikasi pun dengan tim kami yang di Hotman 911 itu menggunakan penerjemah. Kebetulan kami ini adalah tim dari Pulau Lombok. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini memang almarhum anak korban Sobirin ini pernah menceritakan 3 hari sebelum pembakaran itu menyampaikan bahwa dia pernah diancam oleh anak pimpinan Ponpes akan dibakar kalau tidak menuruti kemauan dari si pelaku. Kemudian pernah ditanyakan oleh ibunya si korban, sanak wah mendek te bully atau wah mendek te pantok le sekolah, atau dalam bahasa Indonesianya apakah kamu pernah dibully, dipukul di sekolah. Si anak ini tidak berani bercerita pimpinan karena selalu diancam sama anak pimpinan Ponpesnya. Akhirnya begitu terjadi pembakaran, 3 hari setelah terjadi pembakaran baru bisa berbicara si anak, baru menyampaikan bahwa dia itu dibakar. Di dalam ruangan itu adalah ruangan kosong pimpinan. Kemudian api terisi bensin itu menyebar di situ sehingga mulai dari wajah sampai sekujur tubuh kaki korban itu kena luka bakar yang sangat drastis 80%. Hanya bagian perut dan paha sedikit yang tidak kena bakar pimpinan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa disampaikan Bu. Insya Allah kita ini Komisi 3 akan berupaya maksimal untuk memberikan ya agar korban almarhum bisa mendapatkan keadilan. Apa yang sampaikan? Sampaikan Harapan. Ya. harapan Ibu ya. Ya bisa dipahami, tidak bisa memahami ya. Ya, tolong nanti disampaikan ke beliau ya bahwa forum ini kita selenggarakan dalam rangka mencari masalah seperti apa dan memberikan keadilan kepada Ada di sini, para korban. bapak-bapak ini mau bantu supaya Ibu dapat keadilan ya. Apa ya mendeng? Kita buat Intinya begini ya, pimpinan kemarin kami sudah berbicara, memang pada intinya adalah beliau ingin pimpinan Ponpes itu diberikan sanksi seberat-beratnya atas tindakan yang tidak memperdulikan anak-anak, tidak menjaga anak-anak. Karena kan di Ponpes ini saat orang tua ini menitipkan anak-anak ini di Ponpes itu sudah menulis surat ya, apa namanya itu Pak, pernyataan apa? Bukan. Kalau menitipkan anak itu menyerahkan sepenuhnya kepada Ponpes ini gitu. Jadi sudah ada pernyataan karena pihak Ponpes ini tidak mengambil sikap yang tepat ataupun menjaga anak-anak mereka. Jadi beliau minta dihukum seberat-beratnya agar para tersangka ini juga mendapatkan ganjaran yang setimpal gitu. Karena beliau kan sudah tidak bisa melihat anaknya sama sekali, kemudian suami dari almarhum juga sudah tua dan sakit-sakitan, jadi sangat memohon kepada pimpinan dan juga aparat penegak hukum untuk bisa melihat kasus ini secara objektif, jangan hanya melihat sisi nama baik saja yang dijaga, karena negara tidak hadir awalnya ini. Seharusnya negara itu hadir sejak awal, itu gunanya ada pemerintahan di sana pimpinan. Terima kasih. Sebelum ke yang lain, Bu, saya mengikuti pemberitaan ketika apakah ibu ini, apakah korban yang lainnya akan ke Jakarta. Informasinya dihambat di airport oleh aparat. Apakah benar ada peristiwa itu? Iya, pimpinan. Kami memang kemarin kita kan komunikasi dengan podcastnya Bang Dinsu. Iya. Di situ sepertinya terjadi miskomunikasi antara pihak keluarga dengan pihak kepolisian, yang kami dapatkan informasinya bahwa sebelumnya sudah diizinkan oleh dokter
dokter yang menjaga untuk bisa berangkat ke Jakarta. Iya. Gitu. Entah mengapa ketika sampai di bandara mereka tidak boleh berangkat dengan alasan harus mendapatkan perawatan yang lebih dulu untuk Yang para melarang korban. siapa? Yang melarang dari pihak kepolisian ya, Bu. Kalau yang kami dapatkan informasinya dari Nggak apa-apa, bilang aja Pak. Ini kan dari Polda. ya bebas. Iya, dari Polda yang Nanti kami dapatkan. diluruskan tinggal di mana apakah benar atau tidak. Iya. Tapi nggak ada masalah, bicara aja sepanjang yang Mbak ketahui. Iya, yang kami dapatkan itu dilarang oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa pengobatannya harus dilanjutkan terlebih dahulu. Jadi pihak orang tua juga bingung karena merasa Kalau sebelum pengobatan aja kan bahkan di Jakarta mungkin bisa lebih baik. Iya, itu yang kami sampaikan juga kalau memang mau diobati gitu kan ya. Dan mohon maaf yang mulia, saya juga ketika kemarin mau melakukan kunjungan itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami juga dipersulit yang mulia gitu karena pimpinan kami berkomunikasi dengan pihak keluarga korban bahwa saya datang itu di hari Rabu. Iya. Saya ingin berkunjung ke keluarga korban, namun kami dapat informasi tidak boleh. Yang melarang siapa? Kalau menurut dari keluarga korban dan relawan katanya dilarang untuk membesuk dulu Yang melarang dari kepolisian katanya karena dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Oke. Begitu. Iya, maka kami juga bertanya kenapa harus dijaga ketat? Kan ini anak korban gitu, Ya, bukan ada tersangka gitu. Kenapa kami tidak boleh dulu membesuk? Tapi karena kami menghargai aturan dari kepolisian, tentunya kami juga tidak mau membuat kisruh, begitu kan? Jadi kami menunggu dulu informasi kapan kami bisa masuk ke sana gitu untuk melihat. Tentunya kan kami datang itu untuk memberikan advokasi pimpinan. Iya, pasti. Gitu. Niatnya baik dan Iya, kami niatnya baik, ingin memberikan advokasi. Akhirnya saya setelah ada informasi dari Pak Hotman bahwa pimpinan meminta untuk kedua korban diberangkatkan juga dengan orang tuanya ke sini, maka saya langsung berangkat hari Jumat itu ke Rumah Sakit Bayangkara menunggu dulu katanya hari itu mereka mau diperiksa dulu kesehatannya di RSUP. Mataram, ternyata tidak ke sana tapi dokternya yang ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, saat kami datang ke Rumah Sakit Bayangkara, pimpinan memang ada penjagaan yang berlapis. Ini kami katakan dan saksi juga banyak sesuai dengan video yang kami sampaikan. Di situ kami juga harus menunggu izin terlebih dahulu dari kepolisian. Gitu karena menurut yang menjaga harus dapat izin dari pimpinan. Ya, kami menunggu dulu gitu dan kami bertanya, kenapa sesulit ini kami harus masuk? Begitu. Kami ini kan mau lihat kondisinya dan saya sudah ada perintah dari Pak Habib untuk melihat kondisi korban, saya katakan. Saya tunjukkan SMS WA dari pimpinan kepada penjaganya. Baru di lapisan kedua datanglah penyidik, kalau nggak salah itu dia katakan tunggu ya Bu, katanya tunggu pendamping mengizinkan. Nah kami bingung lagi, pendamping siapa? Saya katakan pendampingnya dari LPA. Loh, saya ini juga advokasi gitu, kenapa saya tidak boleh masuk? Pertanyaannya, kenapa kok dipersulit gitu? Akhirnya setelah menunggu beberapa saat kami diizinkan masuk. Nah ketika sampai di atas juga pimpinan kami malah kami disuruh nunggu di luar. Katanya korban mau dibawa masuk ke luar aja. Kami lebih bingung lagi, kenapa? Ini anak sakit tapi kok dibawa keluar? Emang salahnya kenapa sih gitu kita mau masuk gitu? Kita kan mau lihat kondisi sebenarnya gitu. Akhirnya mungkin mempertimbangkan alasannya Bu Putri kalau mau masuk lihat dulu ruangannya karena ruangannya berantakan. Alasannya begitu loh. Kami ini kan tahu ini rumah sakit, nggak mungkin juga kami minta disediakan apa-apa gitu kan. Kita mau lihat kondisinya. Dan ketika saya masuk ke sana, pimpinan yang saya lihat ya untuk anak Devin lompat dari tempat tidur gitu. Malah dia lompat dari tempat tidur gitu kan. Ada orang tuanya Devin, ada orang tuanya Al. Kemudian juga ada 2 orang polwan, entah itu penyidik entah siapa yang juga memvideokan kami di dalam ruangan sehingga sepertinya kami juga merasa dikuntit ya.
pimpinan tidak leluasa untuk berbicara begitu. Padahal kami datang ke situ ingin memastikan apa sih kondisinya yang terjadi begitu. Ya kami berbicara di situ melihat anak Al sedang dirawat lukanya, tapi tidak ada yang berlebihan menurut kami, pengobatan yang dianggap harusnya bisa lebih intensif. Kalau seperti itu kami rasa sih tidak perlu di rumah sakit juga pimpinan, karena kan kedua anak ini kan sudah bisa kesana kemari berjalan hingga sampai malam sebelum kejadian yang kami datang ke rumah sakit itu kami dapat info bahwa anak Devin ini jalan-jalan ke mall. Begitu. Kenapa jalan-jalan ke mall? Karena anak Devin ini merengek, nangis, mungkin bosan atau bete di rumah sakit meminta pulang, lalu dibawa oleh LPA dan dikawal oleh kepolisian jalan-jalan ke mall. Nah di sini yang kami merasa agak aneh gitu pimpinan. Kalau memang anak-anak ini saat ini kondisinya normal dalam artian masih bisa berinteraksi dengan baik, kan tinggal pengobatan lanjutan saja. Tidak perlu dikekang mereka di rumah sakit. Oke kan rumah sakit bisa bolak-balik gitu pimpinan. Kan juga sudah berapa hari di rumah sakit. Rasanya tidak perlu standby terus di rumah sakit. Ini anak-anak depresi loh. Sudah mendapatkan kejadian ini sejak awal, tidak pernah mendapatkan pendampingan psikologis. Setelah didampingi LPA baru ada pendampingan psikolog. Trauma mereka ini luar biasa pimpinan. Ketika saya masuk ke dalam aja takut untuk bicara. Dia katakan saya takut mau ngomong. Kenapa takut? Nanti disalahkan lagi. Nah di sini kami mau terbuka. Ada apa sebenarnya? Begitu pimpinan. Terima kasih. Jadi sebelum ke yang lain, memang kita ini kan ingin mengadvokasi secara hukum, juga ingin membantu pengobatan secara medis ya. Dua-duanya yang penting pemulihan apakah secara hukum dan pemulihan secara medis ya, sama-sama kita ingin lakukan ke korban dan para korban. Yang jelas kan sudah ada yang meninggal, tentu kita tidak bisa abaikan aspek hukumnya ya. Mungkin masih ada lagi dari pihak Mbak Putri, cukup yang ingin menyampaikan? Ibu? Ya, sudah tenang? Bahasa Sasak aja ya, nggak apa-apa. Bahasa Sasak nanti ada yang terjemahkan. Pakai aja bahasa Sasak. Bahasa Sasak nggak apa-apa. Harus tadi bahasa Sasak nen kembi. Salam Ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum ya kenting hijab. Sebelum ini Nggak bisa ngomong dia. Ya, nggak apa-apa, bisa dipahami Bu. Kan mereka ini kan nggak mendapatkan kepastian hukum yang jelas ya terhadap laporan ini. Tambahin. Izin pimpinan, apakah bisa kami wakilkan? Ya, silakan. Karena kan kami berkomunikasi beberapa hari ini Ya, dengan disampaikan beliau. saja apa yang yang bersangkutan. Harapan kepada yang pertama yaitu kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saya hormati dan saya cintai. Saya hanyalah seorang ibu kampung yang miskin, yang tidak punya harta dan sekarang tubuh sudah sakit-sakitan, jalan pun sudah tidak normal lagi. Karena hancurnya hati saya melihat anak saya Sahril Sobirin dibakar hidup-hidup sampai meninggal dunia. Sebagai rakyat kecil, saya mengetuk pintu hati Bapak Presiden sebagai bapak dari seluruh anak di Indonesia. Anak saya ke pondok pesantren untuk belajar agama agar jadi anak yang baik, bukan untuk disiksa, ditelanjangi oleh anak pemilik ponpes, lalu dibakar sampai mati. Ketika saya menolak surat damai, mereka membuang kami. Bapak Presiden, orang miskin seperti saya ini tidak tahu harus mengadu kemana lagi, karena pihak kepolisian dan orang Departemen Agama di Lombok Tengah justru ikut mengarahkan pondok pesantren untuk menyodorkan surat damai demi menutupi kejahatan ini. Saya memohon kepada Bapak Presiden, tolong turunkan orang-orang kepercayaan Bapak dari Jakarta untuk memeriksa oknum-oknum polisi dan pejabat di daerah yang ikut membungkam darah anak saya. Tolong pastikan hukum tidak pandang bulu meskipun pelakunya adalah anak tuan guru atau pemilik pondok pesantren. Nyawa anak saya tidak bisa dibeli dengan selembar kertas damai.
harapan kepada pimpinan dan anggota DPR Komisi 3, para wakil rakyat yang terhormat di DPR RI, khususnya Bapak dan Ibu di Komisi 3, saya datang jauh-jauh dari Lombok dengan langkah kaki yang tertatih-tatih dan fisik yang sakit karena saya percaya di ruangan ini masih ada hati nurani yang tersisa untuk membela orang kecil seperti saya. Harapan saya sangat sederhana, jangan biarkan kasus kematian anak saya Sahril Sobirin menguap dan dilupakan hanya kami orang miskin yang tidak punya uang dan kekuasaan. Saya memohon kepada Komisi 3 untuk menggunakan wewenang besar yang Bapak dan Ibu miliki guna mendesak Kapolri mengusut tuntas skandal pembungkaman ini. Tolong awasi polisi-polisi di daerah kami yang tega-teganya menyuruh pihak pesantren meminta tanda tangan damai di atas luka bakar 80% anak saya. Saya meminta keadilan yang seadil-adilnya. Seret semua pelaku penganiayaan, pelaku pembakaran, dan orang-orang besar di dalam pesantren yang ikut menyembunyikan kejahatan ini ke dalam penjara. Jika DPR RI tidak membantu saya, kemana lagi kami orang kampung yang pincang dan buta hukum seperti saya ini harus mencari keadilan di negeri ini. Terima kasih.